Selamat datang di Kandidat Bicara Rakyat Memilih, sebuah ruang yang disiapkan K-Radio khusus bagi para calon pemimpin untuk memaparkan visi misi dan program yang akan mereka tawarkan untuk Kabupaten Jember. Dan saat ini di studio K-Radio sudah hadir pasangan incumbent, calon bupati dan calon wakil bupati, ada Pak Hendy Siswanto dan juga Muhammad Balia Firjon Barlaman. Sebagai pemimpin yang telah menjabat, mereka datang dengan pengalaman nyata memimpin Jember. Kita nanti akan mendengarkan bagaimana mereka menilai perjalanan mereka selama ini, capaian apa saja yang sudah diraih, dan juga langkah-langkah strategis apa yang nanti akan dilakukan untuk menjawab tantangan ke depan. Dan dengan pengalaman serta rekam jejak yang dimiliki, bagaimana mereka berdua nanti akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Jember. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa beliau. Selamat siang Pak Hendy, apa kabar? Baik, selamat siang Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Mbak Ani. Luar biasa, tetap semangat ini ya. Siap. Didampingi sama pendampingnya ya, ini yang luar biasa. Pendamping setia saya. Pendamping setia. Gus Firjon apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Mbak. Sehat ya Gus? Alhamdulillah luar sehat. Biasa. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali bertemu, menyapa, dan saat ini adalah momentum buat kita karena kita disaksikan oleh masyarakat di Kabupaten Jember ini Pak Hendy dan Gus Firjon. Karena nanti di tanggal 27 November kita punya hajat besar ini di mana masyarakat akan menentukan pilihannya untuk memilih pemimpin mereka. Dan sebelum kita menggali lebih jauh tentang bagaimana selama kemarin pemimpinan Pak Hendy, boleh tahu dong alasan ke Pak Hendy dulu, kenapa sampai akhirnya yakin untuk mencalonkan kembali ini? Karena belum genap 5 tahun ya. Oke. Iya, jadi kita masuk tanda tangan gubernur pada saat SK itu di tanggal 26 Februari 2021. Saat itu COVID. Saat itu kondisi kita COVID dan kita begitu merintah mulai Delta masuk saat itu. Sehingga saya sebagai ketua Satgas COVID itu pekerjaannya hanya memakamkan saudara kita. 1 bulan 1.000 orang itu, 1 bulan sampai 1,5 tahun. Dan sekarang sudah 3,5 tahun kita bekerja. Jadi efektif kami bekerja itu 2 tahun saja. Jadi merasa memang banyak hal yang harus dilakukan tapi belum sempat dilakukan karena waktu yang kami sudah melakukan semuanya, cuman masih belum maksimal saja. Oke. Gitu, ini salah satu alasan kenapa ingin melanjutkan program yang ibarat kita sholat maghrib itu masih kurang 1 rakaat gitu ya. Jadi izin saya melengkapi gitu ya untuk 1 rakaat berikutnya biar lengkap maghribnya gitu. Luar biasa. Dan kemarin kan sudah menjabat sebagai bupati selama kurang lebih 3,5 tahun ini, dan rasanya masih baru kemarin belum sampai melakukan maksimal apa yang sudah dilakukan, tiba-tiba sudah pilihan lagi. Oke, tapi bagaimanapun sudah ada hal yang sudah dilakukan dan sudah menurut Pak Hendy sudah melaksanakan yang terbaik. Tapi kalau menurut Pak Hendy sendiri kemarin itu apa sih sebenarnya capaian terbesar yang sudah dilakukan selama di periode yang? Ya, kalau kita mengatakan capaian terbesar itu seluruh OPD sudah mendapatkan capaian semua OPD yang kami lakukan. Salah satu bentuk aspek legalnya itu kami sudah ada 200 lebih dari award yang kami dapatkan penghargaan itu dari pemerintah dari gubernur, dari Pak Menteri, maupun dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, kami dapat semua. Maupun dari BUMN yang memberikan award, termasuk dari media-media banyak award yang diberikan, dan kami tidak dalam rangka kompetisi saat itu, ada penilaian independen dari para penilai dari para institusi tersebut. Itu yang kalau kita ngomong secara konkretnya yang dirasakan masyarakat, tentunya dengan waktu yang sangat pendek itu kami lakukan adalah pembangunan infrastruktur yang memang saat itu menjadi problem utama di Kabupaten Jember. Karena saya masuk di Jember pertama kali itu dengan di samping kondisi COVID dan kondisi infrastruktur yang memang cukup banyak ya yang harus diperbaiki. Infrastruktur di Jember dari seluruh macam bidang maupun dari infrastruktur jalan, PJU maupun pertanian, itu semuanya lagi bermasalah. Sekolah itu bukan 1-2 yang rusak, itu ratusan gitu rusaknya itu. Itu program-program besar. Jadi yang kalau kita ngomong yang mana yang paling terbaik itu justru kami melakukan perbaikan jalan. Infrastruktur jalan itu adalah salah satu perbaikan yang sangat kita menjadi prioritas utama. Karena kita mengibaratkan jalan itu adalah urat nadi. Urat nadi badan kita, raga kita ini adalah otot-otot kita. Kalau otot kita ini jalan urat nadi kita bagus, pengaliran darah bagus, maka seluruh indera kita bergerak.
Nah, kalau jalan kita bagus, maka distribusi ekonomi kita pun akan bergerak dari semua lini. Jadi inilah kenapa infrastruktur jalan menjadi salah satu fokus kepemimpinan Pak termasuk PJU-nya gitu. Dan jelas jalan kalau nggak ada PJU-nya gelap juga. Namun malah. masih ada yang belum juga ada yang sebagian belum. Meskipun sudah capaiannya cukup besar, bahkan kita jalan infrastruktur itu kita dapat award, dapat perbaikan infrastruktur terbaik Indonesia. Kami dapat hadiah 40 miliar dari Menteri PUPR pada saat itu. Oke, luar biasa ya, itu salah satu capaian yang memang dianggap itu menjadi semacam kayak trigger awal lah ya. Trigger awal. Karena tidak puas, kalau sudah cukup puas berarti sudah selesai. Belum. Trigger awal berarti ada hal yang harus dilanjutkan. Ya, Oke, Gus Firjon, sebagai pasangan yang sudah mendampingi Pak Hendy selama ini, menurut Gus Firjon sendiri bagaimana melihat hasil kerja Pak Hendy ini? Ya, jadi kami ingin mengedepankan asas manfaat. Karena itu kemudian ketika kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Hendy ini kemudian dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tadi mulai dari jalan, kemudian kesehatan dengan Jikerennya, dengan beasiswa dan sebagainya, perhatian terhadap pondok pesantren, kemudian madrasah, memang sudah ada Pak perhatian, tapi porsinya kurang besar. Nah, porsinya kurang besar, karena itu kemudian karena kemarin memang ada refocusing kaitan dengan COVID dan banyak hal lah ya, terutama yang paling besar adalah COVID Pak. Sehingga anggaran ini harus dibagi, mana yang lebih prioritas. Nah, setelah kemudian direfocusing untuk penyelamatan jiwa terkait dengan COVID, maka yang paling prioritas itu adalah jalan tadi. Nah, jalan dan kesehatan dengan Jikerennya. Nah, namun ada lagi ya, kita tidak ingin menyampaikan beberapa masyarakat lah yang merasakan. Namun kami menyadari sebagai manusia tempatnya salah, tempatnya lupa dan sebagainya. Tentu ini masih banyak kekurangannya. Menurut Gus Firjon, dari capaian-capaian atau hal-hal yang sudah dilakukan kemarin, di sisi mana ini yang masih perlu ditingkatkan lagi? Ya, masih banyak. Yang pertama dari sisi volume. Tadi ada beberapa jalan yang ruas jalan yang memang belum tersentuh sama sekali. Untuk seperti daerah di mana Baban Tengah, nah, itu di pinggiran-pinggiran ini masih banyak, Pak. Karena memang keterbatasan anggaran. Tetapi kami berharap pada periode yang akan datang, yang mudah-mudahan tidak ada COVID lagi, sehingga lebih luas nanti space anggaran yang ada, sehingga bisa lebih porsinya bisa lebih ditingkatkan, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun pemberdayaan kepada masyarakat, gitu. Baik pemberdayaan pesantren, pemberdayaan UMKM dan yang lain-lain. Siap. Dan ini klunya sudah disebut sama Gus Firjon UMKM. Ini saya jadi ingat Pak Hendy kan salah satu ketika memimpin Jember di periode kemarin, fokusnya untuk meningkatkan ekonomi Jember salah satunya di sektor UMKM ini kan, kalau menurut beberapa yang kita ketahui cukup luar biasa ini. Bagaimana ini semangat Pak Hendy untuk bisa meningkatkan perekonomian di Jember khususnya di sektor UMKM ini, Pak? Ya, jadi yang pertama saya terima kasih sama teman-teman pelaku UMKM. Dan dari UMKM lah Jember bisa bangkit kembali. Dari UMKM lah kami mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, karena kita juga mendapatkan nilai terbaik UMKM di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia. Kita masih mendapat nilai nomor 11 di UMKM Indonesia, terbaik di Indonesia tentang kepedulian terhadap pelaku UMKM. Bukan hanya peduli saja, tapi mereka juga akan mengurangi kesenjangan tentang masalah kemiskinan maupun membuka lapangan kerja. Mereka juga seperti itu. Jadi sederhana sebenarnya, Mbak. Kita masuk di terpuruk kemarin, di COVID itu tidak ada negeri manapun, apalagi kabupaten, yang tak terpuruk. Maka di saat bagaimana kita bisa keluar dari keterpurukan itu, adanya COVID, tidak ada bisa bekerja, adanya masalah perubahan iklim, di situ ya, ada masalah global yang di situ yang berdampak pada harga di situ. Maka yang kami lakukan adalah kami melihat potensi wilayah, kearifan lokal. Jadi sebenarnya kami melihat kearifan lokal, dan begitu kita lihat data bahwa UMKM di Jember itu jumlahnya dahsyat, Mbak Ani, banyak sekali. UMKM kami di Jember tuh lebih dari 400.000 lebih UMKM kita, yang aktif 100.000 lebih.
ini bukan angka yang kecil Dan gitu. ini Mereka kekuatan pelaku ekonomi luar UMKM. biasa ya. Mereka sudah punya experience, punya pengalaman yang lumayan ya dengan jatuh bangunnya mereka, tapi tetap bangkit. Kenapa? Jumlahnya banyak. Nah, disinilah kita lakukan effort yang memang bagaimana pelaku UMKM ini bisa bangkit lagi. Tentunya konsep sederhananya UMKM itu bisa grow, tumbuh kalau ada end usernya, kalau ada off takernya, harus ada pembeli. Kalau ada pembeli berarti ada orang yang datang. Kalau ada orang yang datang, event harus ada. Di Jember ini kenapa event harus ada? Jember penduduknya banyak. Kalau kita duduk di sini sekarang di kiri dulu ini, kita naik mobil ke pinggiran Kabupaten Jember. Ini hanya ditempuh paling maksimal 1,5 jam dan nyampe habis Jember sudah. Jember sudah habis batas Jember. Artinya apa? Populasi Jember yang 2,6 juta penduduk ini, itu kita nggak usah ngadain event. Mbak Ani sekarang keluar aja dari radio di luar itu, lempar aja piring di luar, pecah. Masih ada yang nonton. Pak, ada apa Pak kok rame-rame? Lempar piring aja pecah, orang datang. Apalagi ngadain event. Nah, di saat event itu ada, kami kumpulkan UMKM itu di sekitar event-event kita. Kami kerahkan ekonomi kreatif itu seni budaya yang ada di Jember. Kami tidak pernah ngambil orang luar-luar, itu kadang-kadang saja pas ada event besar. Begitu ada event, orang datang, pada datang, piring aja dilempar banyak datang, apalagi event musik gitu ya. Nah, di situ terjadilah seni budaya datang, UMKM kita datangkan, harus di outdoor. Dan itu kami lakukan, memberikan surat kepada seluruh instansi, semua kegiatan harus dilakukan di outdoor. Oke, Gitu, dan Mbak. melibatkan UMKM. Dan UMKM, maka mereka dengan biaya tipis aja, orang suami istri punya anak 1 atau 2, bawa duit 50.000 aja sudah cukup bisa malam mingguan, jalan-jalan, makan UMKM, karena harga UMKM ini average 12.500 rata-rata dari 2.000 sampai 25.000 harga di UMKM. Sederhana. Dan kalau itu diputar dengan 2,6 juta penduduk Jember, itu keluarannya miliar, Mbak. Dan itu sudah kita buktikan di dalam JFC, Jember Vision Carnival, pada saat 3 hari JFC. Itu kita event 3 hari saja. UMKM kami, omset kami datanya 3 hari, itu hampir dapat 3,8 miliar, Mbak. Yang kemarin 2,8 miliar yang kemarin. Itu coba dibagi 12.500, berapa orang melakukan transaksi. Maka multiplier effect dari itu semua akan kemana-mana. Bukan UMKM saja esensinya, tapi seluruh wisata, hotel, semua akan berdampak dengan kegiatan itu. Oke, jadi masih melihat bahwa UMKM ini menjadi semacam kayak modal di Kabupaten Jember yang ini Justru dampaknya bisa untuk harus mengangkat dipertajam ekonomi. lagi, lebih dipertajam lagi. Ke depan kalau misalnya Pak Hendi terpilih kembali, treatment apa yang akan diberikan kepada UMKM untuk lebih bisa Harus naik kelas. Harus naik kelas. Harus naik kelas. Naik kelasnya naik kelas yang sebenarnya. Oke. Naik kelas yang benarnya dari pertumbuhan UMKM tadi dari hulu hilirnya pun juga harus bisa kita selesaikan. UMKM yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya menjual produksi, dijual selesai. Tapi bagaimana raw material awalnya. Bagaimana packagingnya, bagaimana izinnya, NIB-nya, bagaimana produk halalnya. Ini masih belum kita lakukan. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, itu dia untuk UMKM yang di Kabupaten Jember yang ternyata ini bisa dikelola sedemikian rupa sehingga dampaknya pun bisa kita rasakan untuk seluruh masyarakat. Ya. Jangan kemana-mana Sobat K, karena kita akan kembali setelah ini. Ya, Sobat K, masih di Kandidat Bicara Rakyat Memilih dan kita masih bersama 2 bintang tamu kita, pasangan calon nomor urut 1, Bapak Hendi Siswanto dan juga Muhammad Balia Firjon Barlama. Nah, ketika tadi sudah ke Pak Hendi, saya ke Gus Firjon nih sekarang. Gus Firjon, tadi kita berbicara tentang UMKM dan masih kepingin menyambung tentang UMKM. Tadi Pak Hendi sudah menjelaskan terkait bagaimana UMKM menjadi aset kita. Nah, ini terkait dengan permodalan. Ada kalanya UMKM itu kan ada terkendala dengan permodalan sehingga mereka agak kesusahan untuk menaikkan bisnis mereka. Nah, mungkin dari sisi Gus Firjon kemarin yang sudah memimpin Jember, hal apa yang sudah dilakukan pemerintah Gus untuk memberikan stimulan bagi para pelaku UMKM kita? Ya, betul sekali. Jadi apa tadi yang sudah sampaikan, saya kira yang paling utama untuk pemula atau yang masih UMKM yang masih tingkat dasar, ini yang menjadi kendala itu adalah permodalan. Karena itu butuh akses yang mudah untuk mendapatkan permodalan ini, walaupun tidak banyak. Nah, karena itu kami akan berupaya untuk menyederhanakan
prosedur dan mekanisme, persyaratan tidak berbelit-belit, tetapi memang betul-betul harus tepat sasaran. Ini yang penting. Nah, karena seringkali kemudian permodalan itu untuk prosesnya dianggap masih berbelit, kemudian bagi mereka yang masyarakat rendah, ini kan agak kesulitan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan. Memang maksudnya itu adalah tidak lain agar ini betul-betul tepat sasaran, namun di sisi lain ini dirasakan masih agak menyulitkan. Oke. Nah, karena itu nanti akan kita formulasikan gimana nanti untuk akses permodalan ini bisa didapat dengan cara yang mudah, namun tetap kita mengikuti asas kepatuhan dan kemudian tepat sasaran, ini yang penting. Apakah nanti juga akan dengan melibatkan lembaga perbankan? Bisa jadi. Nah, namun kita minta untuk ada satu dispensasi untuk kemudahan. Dan itu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Nah, kita harapkan begini, nanti dari Dinas Koperasi dan UMKM itu sebagai leading sektornya nanti. Yang menjadi jembatan antara mungkin pemberi modal, perbankan atau lembaga semacamnya dengan UMKM. Di situ ada Dinas Koperasi sebagai perwakilan dari. Contohnya seperti guru ngaji misalnya. Kenapa kemudian kita upayakan agar perbankan yang menangani persoalan ini nol biaya administrasi dan saldo boleh nol. Nah, ini kan menguntungkan sekali bagi penerima manfaat. Sehingga insentif yang akan diterimakan itu adalah utuh. Nah, ini. Hal semacam itu yang nanti akan diterapkan ke UMKM. Akan kita upayakan untuk kita lakukan pembicaraan kerjasama antar lembaga yang penting. Oke, siap Gus. Ini kalau bicara tentang Kabupaten Jember, ini ada semacam prestasi yang sebenarnya bukan hal yang membanggakan di beberapa waktu yang lalu, di mana Jember ini pernah dicap sebagai daerah dengan angka stunting, AKI dan juga AKB yang cukup tinggi di Jawa Timur. Nah, upaya yang dilakukan Pemkab Jember ini apa untuk mengatasi hal tersebut? Iya. Persoalan stunting ini adalah faktornya ini sangat kompleks sekali. Ada faktor kemiskinan, faktor pola hidup, kemudian faktor pengetahuan dan sebagainya. Jadi karena banyak faktor ini kemudian kita melakukan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat. Yang kita lakukan yang pertama adalah pencegahan di hulu, yaitu adanya pernikahan dini. Karena pernikahan dini ini juga menjadi salah satu faktor penyebab adanya stunting. Mereka yang secara usia, mental dan kesehatannya belum siap, harus punya anak. Akhirnya anak itu dititipkan kepada neneknya, kepada keluarganya, yang kemudian mereka pun juga tidak begitu concern atau full di dalam memberikan perhatian terhadap anak. Mungkin karena kesibukan kerja, sehingga ketika anak menangis ini asal diem itu gimana caranya? Nah, akhirnya apa yang dikonsumsi ini kurang terpenuhi gizi dan nutrisinya. Nah, mulai dari ini kemudian kita alhamdulillah sudah bisa menekan pernikahan anak. Kemudian di hilirnya kita lakukan edukasi, kemudian pemahaman bagaimana pentingnya ASI eksklusif. Nah, karena banyak ibu-ibu muda itu tidak mau menyusui. Ya. Dengan alasan macam-macam sudah, macam-macam alasannya. Padahal ini anugerah yang diberikan Allah kepada seorang ibu, dan itu belum ada produk manusia yang formulasinya itu kandungan gizi dan nutrisinya seimbang dengan sama, apalagi sama seimbang saja dengan ASI. Nah, ini kan anugerah sebetulnya. Tapi mereka ini tidak kemudian memberikan ASI eksklusif. Nah, ini penyadaran jenar ini, dan kami terima kasih kepada TPK, tim pendamping keluarga, dan juga kader posyandu sebagainya yang secara komprehensif kemudian melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan seperti ini. Nah, dan alhamdulillah dari itu semua kita sudah turun. Dari yang semula SSGI, kalau SGI itu semula di angka 34,9. SSGI itu standar satuan gizi Indonesia, betul. Nah,
Kemudian itu tahun 2022. Oke. Nah, 2023 ini sudah turun 5,2%. Oke. Menjadi 29,7. Oke. Kemudian targetnya, Gus? Ya kalau target, nah ini ada disparitas Mbak, ini yang kemudian ada persoalan antara ESGI dengan EPPGBM. Nah ini yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan soal penimbangan anak dan sebagainya, ini ada disparitas yang tinggi. Kalau yang tahun 2022 itu 34,9, di kita itu 7,9-an sekitar itu. Loh, disparitasnya kok jauh sekali, ini karena faktor apa? Apa samplingnya ini yang kemudian tidak tepat sasaran, atau dari sisi toolnya bisa, alatnya bisa jadi. Akhirnya kemudian kita mendapatkan bantuan kurang lebih sekitar 2.200-an sekian lah. Antropometri, kemudian kita bagikan ke seluruh pelayanan kesehatan di posyandu dan sebagainya. Nah ini kemudian sudah mulai ada penurunan. Ini walaupun ini masih belum signifikan Pak, tetapi ini sudah membuahkan hasil. Nah kami ucapkan terima kasih kepada seluruh OPD, seluruh masyarakat TPK dan kader posyandu yang telah bahu-membahu untuk berupaya menurunkan ini. Namun memang ada beberapa yang memang masih sulit untuk merubah pola hidup. Nah ini yang menjadi PR ya Gus ya? Menjadi PR. Misalnya ODF, nah, masih buang sembarangan. Sungai. Ya, padahal kita sudah targetnya kita sungai bersih. Gitu. Di samping sungai bersih juga sudah stop. BAB sembarangan. Ya BABS, betul, BAB sembarangan itu sudah kita stop. Nah ini untuk merubah itu masih perlu ada ketelatenan dan sebagainya, karena sebagian masyarakat itu lebih enjoy di sungai, Mbak. Nah ini mungkin menjadi semacam tantangan. Ya betul sekali tantangan. Apakah ini juga yang menjadi motivasi, karena masih banyak hal semacam ini rasanya memang tidak cukup untuk 3,5, biar kalau nanti menjabat lagi ini yang harus diselesaikan kayak gitu ya. Jadi biar kemudian berkesinambungan Mbak. Apa yang sudah kita lakukan ini istilahnya itu kalau kemudian berhenti di tengah jalan, ini nanti bisa jadi apa yang sudah kita dapatkan, kita hasilkan, ini nanti start nol lagi. Biar tidak seperti itu ya, mudah-mudahan lah ini. Selain memang itu untuk masyarakat di Kabupaten Jember untuk tingkat kehidupannya lebih baik kita ingin memberikan pengabdian Mbak kepada masyarakat. Baik, nah ini kita masih membahas mengenai tantangan-tantangan ini. Setelah Gus Firjon, saya ingin ke Pak Hendi. Pak, kabupaten kita ini kan dikenal sebagai daerah yang memang fokusnya di pertanian dan perkebunan. Sedangkan beberapa waktu terakhir ini kan sempat terjadi yang namanya komoditas pertanian itu harganya fluktuatif nih Pak Hendi. Nanti kalau misalnya Pak Hendi yang kemarin sudah dilakukan apa, next juga rencananya apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk melindungi nih Pak petani kita agar komoditasnya itu harganya stabil gitu Pak. Ya, terima kasih Mbak, ini bagus sekali pertanyaannya nih. Cuman sebenarnya ngelengkapin Pak Gus Firjon tadi, Gus Firjon belum menyampaikan AKI, tapi terima kasih Gus Firjon kerjanya all out. AKI, angka kematian ibu itu dari 2021 udah ada 115, itu sekarang 34. Di 2024 turunnya banget. AKB juga begitu. AKB kematian bayi dari 300 lebih sekarang cuma 55-an. Jadi drastis sekali. Itu terima kasih Gus Firjon yang intens, dan tentunya dari hulunya tadi persoalan masalah pernikahan dini dan lain sebagainya, dan edukasi itu dilakukan setiap minggu, beliau keliling ke kecamatan. Itu ngelakukan apa Bos? Kelihatan kegiatan jenengan? Mini Lokakarya. Mini Lokakarya di teman-teman itu luar biasa, dan itu berdampak. Itu sangat istimewa sekali, dan tentunya ekonominya nampak di sini sudah ada grup pertumbuhan yang bagus, dan itu ya salah satunya. Terus pertanyaannya Mbak Ani tadi kaitan dengan bagaimana tentang harga fluktuatif dan pertanian kita. Kita yang pertama, kami tetap akan konsentrasi bahwa Kabupaten Jember ini sampai kiamat menjadi kabupaten pertanian. Jangan pernah berubah. Jangan pernah bergeser. Bahwa kami sekarang ini, saya tulis judul di pabrik pupuk yang kita miliki, pabrik pupuk organik. Ini berdiri di gedung lahan 7 hektar, dan di situ ada demplot-demplotnya. Kami bikin pabrik pupuk organik.
dengan segala niat yang tulus dan kekuatan yang kami miliki, sedikit kekuatan yang kami miliki, kami buat pabrik pupuk organik. Yang satu-satunya di Indonesia, kabupaten itu yang punya pabrik pupuk organik kita. Karena kami sadar dan kami konsisten dengan pencanangan bahwa Jember adalah kabupaten pertanian. Dan kami tulis di situ adalah daulat pangan. Nah, daulat pangan itu bawahannya itu ketahanan pangan, lumbung pangan lah, itu ada di bawahnya ketahanan. Kalau kita sudah daulat pangan, kita akan luar biasa, maka hidup akan menjadi bahagia di Jember. Nah, itu cita-citanya, cita-cita bentuk objeknya ya. Dan itu kenapa kok itu harus kita tekuni, Mbak Ani, bahwa kami yakin sampai kapanpun, sampai kiamat pun nanti manusia itu yang dibutuhkan untuk makan asupan makan itu dari tanaman-tanaman yang kita tanam kita masukkan makanan, bukan uang. Uang itu sarana untuk beli makanan saja, tapi makanan. Biarlah negara-negara lain perang, kita akan nyiapkan makanannya saja. Nah, sekarang pertanyaan masuk ke pertanyaan Mbak Ani. Nah, itu yang saya jelasin ini, bahwa siapapun di Jember ini, kita harus tetap konsentrasi di sana. Di samping 86.000 hektar tanah di Jember ini, sudah kami kunci bahwa itu tidak boleh dialihfungsikan selain pertanian. Ini bagi konsistensi kami, lahan kita kunci, kita punya pabrik pupuk organik. Nah, kenapa pabrik organik? Karena pupuk kimianya sekarang harus pelan-pelan kita ganti untuk peremajaan tanah kita. Kembali ke hasil sekarang. Sekarang bagaimana itu kalau ngomong itu berkelanjutan dan di ujung hulunya kita siapkan, hilirnya nanti berubah-ubah nih. Harga naik, turun gitu kan, Mbak ya. Bagaimana inilah pasar, Mbak. Bahwa komunitas-komunitas kita ini kan tergantung pasar, kita nggak bisa menentukan harga-harga pasar. Pasarlah yang berkompetitif. Nah, bagaimana konsekuensinya kita? Maka kami menyampaikan edukasi kepada para petani kita. Petani kita masih banyak, Mbak Ani. Kalau petani kita tanam padi, jualnya gabah. Dijual gabah. Kenapa kalau petani padi jual beras dong? Gitu. Dan Pak, beras ini kan kami nanti harus segera bayar, Pak. Kalau gabah langsung dijual, kami dapat duit, kami sudah bisa bayar hutang kami. Nah, ini masih ada problem-problem internal di dalam petani-petani kita seperti itu. Ya, mereka punya lahan 2 hektar, tapi tidak punya apa-apa di rumahnya. Lahannya 2 hektar, punya pribadi, di rumahnya biasa-biasa aja. Sangat sederhana. Padahal punya lahan 2 hektar. Tapi ternyata lahan 2 hektar itu bentuk lahan saja, isinya itu semua pinjam dari anggaran yang pinjam. Sehingga begitu dia tanam, nggak tahu kita sistem pinjamnya seperti apa. Begitu dia tanam, mau panen, udah ditagih duluan. Begitu ditagih, begitu panen, udah gabah di pesawat itu langsung dikiluin. Maka tidak ada added value di situ. Nah, maka kami harus menjaga ini, mengedukasi, memberikan literasi kepada para petani-petani kita. Dan juga bagaimana nanti memberikan edukasi, jangan jual gabah, juallah beras. Kalau jual beras tentunya Gapoktan harus kuatin. Dan Gapoktan harus betul-betul melindungi anggotanya. Sampai saat ini Gapoktan masih belum maksimal memberikan keadilan kepada anak buahnya. Dan tentunya kenapa? Kok belum merasakan rasa keadilan yang secara penuh kepada anggotanya? Karena peralatan yang diberikan pemerintah kabupaten masih terbatas juga. Sehingga interval untuk pinjam peralatan yang kita, traktor, macam-macam semua itu bergilirannya itu belum nyampe, sudah panen lagi. Gitu. Nah, kompleksitas hal seperti inilah, ini adalah PR kita. Nah, kalau ini kita sudah lakukan, yang kami lakukan dari hasil sudah ada, mereka menjual beras, maka kami, Pemkab Jember sekarang, kami punya karyawan, ada 30.000 karyawan Pemkab Jember ini. Tentunya kita harus ekonomi kreatif kita harus kita mainkan, apalagi dengan Bapak Presiden kita sekarang ini ya, dengan ketahanan pangan kita harus kita kuat di situ. Maka kita harus mencintai apa menjadi produk kita sendiri. ASN kami besok harus memakai beras lokal kita. Dan ini salah satu. Sehingga harga itu bisa distandarin di situ. Yang kedua, teman-teman Bulog. Teman-teman Bulog yang ada di sini, ini kan punya pabrik Bulog, kita punya tempat pengolahan beras yang besar. Kita targetin juga untuk beli gabah petani kami. Jangan sampai dia sudah stoknya banyak, gabahnya dia nggak dibeli lagi. Nah, gitu. Lambat laun mereka ke Bulog itu bukan setor gabah, tapi setor beras yang dikelola Bulog sendiri juga. Nah, di sini yang akan kami
kami tindak lanjuti lebih dalam lagi, Mbak. Di situ. Oke, jadi ada beberapa hal yang akan dilakukan untuk memajukan petani kita. Dan yang menarik tadi Pak Hendi, menyambung dari yang Pak Hendi sampaikan, bahwa Pak Hendi di sini akan berkomitmen. Ada sekian ribu lahan di Jember yang itu dipastikan dikunci, tidak akan beralih fungsi. Gitu. Terus Pak Hendi juga menyatakan bahwa Jember adalah kabupaten yang sampai akhir zaman nanti tetap pertanian. Bagaimana terkait dengan isu tambang? Dan komitmen Pak Hendi apabila nanti misalnya di Kabupaten Jember ini diiming-imingi oleh investor yang akan melakukan penambangan di Jember. Ini kan isu yang sangat krusial juga ini Pak Hendi. Tambang kita yang sudah kita laksanakan satu isu tambang kita bukan masalah isu, sudah dieksplorasi sama saat ini tambang kapur ya. Gunung Kapur masih visible, tradisionalnya jalan, dibikin modern juga jalan karena itu kebutuhan pembangunan secara direct, bangunan-bangunan secara direct kebutuhan dasar itu. Tambang kapur. Tapi untuk tambang-tambang yang lain kami berkomitmen dengan Gus Wijon. Nah, komitmen ini yang harus Pak Hendi sampaikan. Saya komitmen untuk tambang kita ada tambang emas, tambang nikel dan lain sebagainya. Tidak boleh. Kita kenapa kita mau sejahtera, kita mau ngerusak alam. Di depan kita ini, Mbak Ani, masih rezeki Gusti Allah yang diberikan ini belum maksimal. Di depan mata ini seperti apa kopi? Kita punya kopi masih belum berkelanjutan. Dijual gelondongan kopi begitu aja. Paling-paling naik sedikit barista aja, segelas. Belum dibikin di packaging bermacam-macam. Kemarin kami ke Semboro. Semboro punya produk jeruk istimewa luar biasa. Saya tanya ke petani, Anda dijual jeruknya gimana? Ya gelondongan ini aja. Kenapa nggak dibuat produk turunannya yang dijual gelondongan buah itu 10%-nya lah. 90%-nya diolah di sini, ada pabriknya bikin tempat kosmetiknya, kosmetik, produk kosmetik, kulitnya tuh bikin kerupuk jeruk, ya bijinya tuh bisa termasuk untuk kosmetik, jeruknya bisa diperas untuk bikin jus dan buah, makanan kue-kue, itu belum belum. Nah, ini belum maksimal. Kalau itu sudah dieksplorasi, depan mata kita nih harta karun, yang tidak usah harus gali-gali merusak alam kita. Berarti Pak Hendi komitmen bahwa Jember cukup menjadi daerah pertanian. Pertanian saja. Kita kembalikan biar nanti anak-anak cucu saya nanti yang nambang nanti 1.000 tahun yang akan datang lah. Mungkin pada saat itu mungkin emas dibutuhkan pada 1.000 tahun yang akan datang kali. Tapi untuk saat ini pasangan nomor urut 1 ini berkomitmen untuk masyarakat Kabupaten Jember bahwa akan melindungi Jember dari penambangan emas tidak boleh. Kalau kami tidak mengizinkan hal itu. Ya. Mungkin ini masyarakat Kabupaten Jember menyaksikan dan ini adalah bentuk komitmen dari paslon 1 bahwa Jember adalah memang kabupaten agraris yang pertaniannya masih cukup untuk bisa diandalkan. Dan bahkan Mbak Ani, kami sudah membuat surat pernyataan dengan Gus Wijon. Nah ini surat pernyataannya ini yang mungkin bentuk legal dari komitmen yang akan diwujudkan. Nah Sobat K, masih ada segmen selanjutnya, tapi Anda jangan kemana-mana karena kita akan kembali. Masih di Kandidat Bicara Rakyat Memilih, seru sekali obrolan kita sore hari ini dari siang hingga sore ternyata dengan paslon nomor urut 1 yang saat ini sudah hadir di studio Ke Radio dan senang sekali ini karena kita kehadiran Pak Hendi dan juga Gus Firjon yang kita tahu sebagai incumbent yang nanti akan berkontestasi kembali dalam Pilkada di 27 November mendatang. Bicara tentang incumbent ini Pak Hendi, saya ingin ke Pak Hendi dulu, nanti saya ke Gus Firjon. Tentunya ada berbagai macam kritik yang diterima. Nah, ini terkait dengan masa kepemimpinan Bapak selama periode sebelumnya. Nah, bagaimana sih Pak Hendi untuk merespon kritik-kritik yang diberikan masyarakat ini? Kritik buat saya itu adalah menyempurnakan dari kekurangan yang saya miliki. Kritik itu adalah free of charge. Kami tidak perlu pakai konsultan dan tidak usah berbayar. Kritik itulah konsultan kami untuk bisa mawas diri kami. Maka selama kami memimpin 3,5 tahun, silakan Mbak Ani cek di media manapun, satupun saya tidak pernah membalas kritik manapun. Karena esensinya kritik itu adalah menyempurnakan. Dan yang mengkritik itulah anak-anak saya semua. Yang menjadi tanggung jawab saya untuk berikan penjelasan kepada mereka. Penjelasan kami pakai apa? Bukan counter, tapi adalah kinerja yang kami lakukan. Dan sebagai bukti, kami di beberapa bulan kemarin, di bulan Agustus, September sebelum kami daftar, kami sudah sebarkan buku-buku hasil kinerja kami selama kami bersama-sama Gus Firjon untuk dikoreksi seluruh hasil kerja kami.
Ini adalah bagian pertanggungjawaban kami sebagai pelayan masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat yang kritik itu juragan saya, Mbak Ni. Mana mungkin saya mau balas kritiknya mereka, Bu. Kalau namanya pelayan dipecat sama juragannya nanti. Justru kami diam dan kami tunjukkan hasil kerja. Oke, nah apakah ada Pak selama ini perubahan kebijakan yang sudah dilakukan sebagai hasil dari masukan kritik yang diberikan? Ya ada dong, banyak. Banyak sekali. Satu contohnya? Ya, satu contohnya kebijakan-kebijakan yang kita rubah dan ada satu berikan seperti kebijakan RT RW. RT RW Rencana Umum Tata Ruang yang kita berikan. Counter dari mahasiswa. Itu banyak banget dan itu kita penuhi. Jadi terbuka terhadap kritik ya, sangat terbuka sekali, dan itu tadi saya bilang kritik itu adalah bagian konsultan kami yang free of charge tanpa membayar. Kalau kami counter balik itu untuk apa? Kami tunjukkan kinerja. Kenapa untuk kinerja? Ya, saya kan karyawannya. Gitu, saya melayani masyarakat seperti itu kan gitu. Izin ke Gus Firjon sekarang dengan pertanyaan yang sama nih. Kalau Pak Hendi sudah menunjukkan sikap bahwa saya terbuka dengan kritik, kalau Gus Firjon sendiri? Iya sama lah. Artinya begini, bahwa justru kritik itu sebenarnya merupakan obat. Ketika seseorang sakit, ini kemudian artinya ada kekurangan kan Pak. Ketika kemudian diberi obat, maka dia harus melihat dan mau menerima obat itu. Karena itu kita mempertahankan yang baik dan kemudian menggunakan atau mengambil yang lebih baik. Kalau ini lebih baik, ya, ini jamunya lebih mujarab misalnya, why not? Ya kita akan rubah juga. Jadi siap menerima kritik dan bahkan merubah ketika itu dinilai memang harus dilakukan. Ya, betul. Tidak ada satu perusahaan yang besar kecuali dia selalu intens melihat kekurangan diri sendiri dari perusahaan itu. Tidak sibuk melihat kekurangan orang lain. Bisa melihat chemistry ini sedikit ya. Pak Hendi melihat ketika melihat sosok Gus Firjon ini sampai 2 kali mantap untuk didampingi. Sebenarnya apa yang menarik dari sisi Gus Firjon? Saya setia loh. Saya setia sampai akhir. Saya setia sama Gus Firjon. Beliau ini di awal itu beliau nggak mau jadi wakil bupati. Tanya ini di pemirsa semua dibuktikan ini pada Gus Firjonnya. Saya di sini bisa katakan mungkin ini hanya mencari satu pencitraan, tidak. Ini ada Gusti Allah di sini juga melihat kami ucapan statement kami dan itu wajib dipertanggungjawabkan. Gus Firjon nggak mau. Gus Firjon terus kami paksa untuk mau. Kenapa kami maksa? Kami tahu latar belakang Gus Firjon. Beliau hanya mazhabnya tuh mazhab manfaat. Mazhab manfaat untuk masyarakat. Sehingga di periode pertama dampaknya luar biasa. Beliau punya kewenangan semua, silakan Gus Firjon lakukan, tidak ada ini bagian saya, ini bagian nggak ada. Dan di posisinya Gus Firjon sendiri mengurusi tentang AKB dan stunting luar biasa dahsyat. Hanya beberapa saat saja berubah sangat drastis kondisinya seperti itu, Mbak. Dan saya setia lagi. Saya yang sekarang kami ajak lagi Gus Firjon. Kemarin juga nggak mau lagi Gus Firjon itu. Saya mau ajak lagi, ayo Gus sama-sama. Gimana Jember ini, gitu. Terus Gus Firjon juga. Bener. Dan beliau tanya sama saya, masa nggak ada yang lain? Nggak ada yang lain? Nggak ada Gus. Dicek sudah. Saya nggak pernah ngelobi siapapun juga. Kalau Gus Firjon nggak mau ya nggak mau juga, sudah bubar aja kan gitu, gitu. Ketulusan ini ditangkap sama Gus Firjon. Termasuk juga kita harus tunduk sama Kiai, beliau tetap harus patuh berkonsultasi dengan Kiai, perintah Kiai beliau laksanakan. Jadi betul begitu ya Gus Firjon ya? Ya, Pak jadi Hendi ini jujur ya menyatakan bahwa memang ngerayu Gus Firjon ini sampai 2 kali. Sejak awal begitu, Pak. Dan ini yang kemudian seringkali dipandang oleh masyarakat bahwa seakan-akan saya ini tidak diberi porsi. Karena bagi kami sekali lagi, ketika sudah masuk dalam pemerintahan, itu mindsetnya harus mindset negarawan. Artinya mindset negarawan itu bagaimana? Ketika berbuat, dia ini berdasarkan nurani dan azas kemanfaatan. Bukan berdasarkan kalkulasi-kalkulasi. Nah, ini nanti yang kalau ini yang kerjakan, nanti yang dapat namakan sana. Ini bukan itu harusnya. Sehingga walaupun apa yang dilakukan Pak Jendi termasuk jalan dan sebagainya, seakan-akan saya tidak diberi porsi. Ya, inilah memang beberapa waktu yang lalu terkait dengan pembagian peran ini sempat dipertanyakan. Nah, di sini mungkin seperti apa? Apakah benar selama mendampingi Pak Hendi pembagian peran yang diberikan itu seperti apa? Ini sekarang Gus Firjon sendiri bisa menyampaikan. Siap.
Jadi ketika kemudian asas kemanfaatan itu bisa dirasakan oleh masyarakat, ya sudah. Bagi saya itu sudah cukup. Nah, soal kemudian komitmen ke depan, ini kita harus menyesuaikan dengan asas kepatuhan. Apa sih sebetulnya tugas dan fungsi dari wakil? Nah, kalau memang dipandang dari perspektif politik, ini harus ada perhitungan-perhitungan itu. Nah, dan ini juga menjadi masukan. Memang yang kedua ini saya sudah sampaikan juga, rasanya saya sudah cukup Pak mendampingi panjenengan. Nah, sudah banyak yang dilakukan, banyak mendapatkan penghargaan. Artinya panjenengan banyak dikenal orang dan elektabilitas panjenengan ini sudah cukup naik. Siapapun pendampingnya, menurut hemat saya, insya Allah akan landing. Tapi beliau tetap tidak mau. Masih tetap kepingin dengan saya. Nah, karena itu saya sampaikan bahwa saya belum bisa berbuat banyak. Nah, kemudian ke depan ketika beliau masih tetap dengan kami, sudah ada apa istilahnya, sudah ada komitmen. Mudah-mudahan ini komitmen ke depan ini memang betul-betul menjadi satu komitmen bersama untuk lebih memberikan kemanfaatan dan lebih banyak lagi untuk berbuat baik untuk masyarakat. Nah, artinya apa? Bahwa keinginan kami untuk sudah tidak lagi mendampingi, tetapi takdir berbicara lain. Tapi kembali lagi motivasinya itu tadi, asas manfaat. Asas manfaat. Karena memang bagaimanapun untuk memilih rekan, partner, ataupun kalau boleh dibilang yang akan mendampingi itu memang harus dipikirkan dengan seksama. Seperti kalau boleh dibilang saat ini di nasional, alhamdulillah presiden terpilih sudah dilantik. Kita sekarang punya presiden baru dengan kabinet-kabinetnya. Boleh sedikit tanggapannya dong ke Pak Hendy ini? Yang pertama, saya pertama mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo dan Mas Gibran, anak muda kita yang termuda, wakil presiden, dan mudah-mudahan beliau berdua diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan kemudahan semua urusan oleh Allah SWT. Tentunya kami akan membackup dan mendukung seluruh program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Luar biasa sekali. Nah, ini terakhir Pak. Tanggal 27 nanti kita akan punya hajat besar di mana masyarakat Kabupaten Jember akan memilih pemimpinnya dalam pilkada. Apa pesan Pak Hendy buat masyarakat Kabupaten Jember untuk 27 November mendatang? Ya, jadi pesan saya kepada masyarakat hadir. Ini adalah hajatan kita semua. Pesta demokrasi tanggal 27 November itu biayanya dari masyarakat Jember, dari uang APBD, duit yang dikumpulin, kami kumpulin dari bentuk APBD, kita buat hajatan untuk milih pemimpin. Saya berharap kepada masyarakat Jember datanglah semua ke TPS, semuanya datang, usahakan kalau mau keluar kota jangan stop dulu keluar kotanya, ayo ke TPS dulu karena kita hajatan ini, jangan sampai keliru memilihnya. Sesuai dengan hati nurani, silakan dipilih yang terbaik menurut teman-teman, menurut masyarakat Jember. Nanti setelah memilih, cek pembangunannya, pertanggungjawabkan mereka semua, minta pertanggungjawaban. Karena uang itu banyak, sekitar hampir 80 miliar kami belanja, itu dari APBD, itu untuk biaya untuk KPU dan Bawaslu, itu uang APBD kita. Maka kalau mereka nggak datang, kan sayang. Sudah bayar kok nggak nyoblos kan gitu. Maka ini bagian bentuk demokrasi kita dan meyakinkan bagian kontrol dari kami. Seandainya kami memang sama Gusti Allah dipilih kembali, masyarakat percaya, itu bagian kontrol dari masyarakat. Saya menyoblos Bapak harus tanggung jawab dengan saya. Begitu. Luar biasa. Gus Firjon, kenapa masyarakat Kabupaten Jember nanti apa yang harus dilakukan di tanggal 27 November? Ya, sama seperti tadi. Jadi sebenarnya mereka punya nurani, punya hati kecil, dan bisa membedakan mana yang sudah bekerja dan terbukti, dan mana kita juga tidak tahu siapa yang terbaik. Tapi saya yakin Allah akan memberikan nurani, hati kecil ini tidak akan bisa ditipu. Mudah-mudahan ketika masuk di bilik suara ini kemudian mendapatkan feeling dari Yang Maha Kuasa, memilih yang terbaik. Oke. Terima kasih.
Boleh dijawab bareng, boleh sendiri. Ini saya Sendiri, tawarkan, sendiri aja. sendiri. Oke, ada satu pertanyaan ini. Ya, Soalnya gimana? pertanyaan sangat menarik ini. Apa yang bertanya? Jawab dengan satu kalimat. Gitu. Kenapa masyarakat Jember harus memilih paslon 1? Terbukti bermanfaat dan lanjutkan. Oke, Pak Edi sudah menjawab dengan lancar. Sekarang Gus Firjon ini. Pertanyaannya yang sama dan pasti harus lebih semangat ini ya. Gus, jawab dengan satu kalimat. Kenapa masyarakat Kabupaten Jember harus memilih paslon nomor urut 1? Terbukti. Terbukti saja, luar biasa sekali. Nah, Sobat K, sebagai pemimpin yang telah memegang roda kepemimpinan di Kabupaten Jember selama kurang lebih 3,5 tahun, Hendy dan juga Gus Firjon hadir dengan komitmen ingin melanjutkan pembangunan dan juga menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada ke depan. Kini, ada di tangan Anda semua keputusan untuk memilih yang terbaik sesuai dengan hati nurani, karena Jember ke depan akan menjadi seperti apa menjadi tanggung jawab kita semua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak Hendy, terima kasih Gus Firjon, dan kepada Sobat K di rumah, pastikan Anda datang ke TPS di 27 November nanti. Selamat memilih Jember, sampai jumpa.